Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di dalam ruangan ini, yang mendoakan Ibu Almarhumah Ibu Lismi Jatin. Terima kasih atas toleransi yang ditunjukkan keluarga untuk mendoakan Ibu Almarhumah secara agama Buddha. Semoga arwah beliau akan bahagia dan mendukung beliau untuk segera kelahir di alam surga bahagia yang menjadi impian dan harapan setiap orang. Baru saja Bapak Ibu, saya bacakan cuplikan sebuah pengorbanan, pengabdian, dedikasi seorang ibu untuk anak-anaknya. Mungkin bagi mereka yang masih bujang, belum berkeluarga, belum menjadi ibu atau ayah, belum sepenuhnya 100% menerima apa yang pernah dikerjakan itu sebagai pengorbanan seorang tua kepada anak. Sehingga tidak sedikit ketika anaknya bandel, kurang ajar kepada orang tuanya tidak merelakan, bahkan merasa sakit hati. Pengorbanannya, pengabdiannya, kasihnya seolah-olah sia-sia untuk diberikan anak-anaknya. Di waktu SD kita sering menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan kasih ibu. Syairnya kurang lebih demikian. Kasih ibu judulnya, kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Sekalipun seorang ibu sudah melihat anak-anaknya sukses, masing-masing punya penghasilan sendiri, punya honor sendiri, namun seorang ibu yang baik, saya belum pernah mendengar seorang ibu ini mengumpulkan bon-bon, ya, nota-nota pengeluaran, ya, kemudian disodorkan kepada anaknya untuk minta ganti tentang uang apa yang pernah dikeluarkan. Tidak pernah. Seorang ibu hanya berpikir untuk anak-anak asalkan bahagia, dia sudah merasa senang, tidak pernah mengharap kembali. Maka sangatlah cocok dalam sebuah lagu itu, bahwa hanya memberi tak harap kembali. Melihat anaknya bahagia, sudah bisa mandiri-mandiri, ya semua. Tidak berpikir untuk minta balasan dari orang tuanya. Itulah kasih seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka di saat-saat akhir kehidupan beliau saat ini, Bapak Ibu keturunan maupun anak-anak beliau menyatakan rasa bakti dan hormat kepada beliau sebagai cetusan terima kasih atas perawatan, atas pelayanan, atas pengorbanan yang telah diberikan seorang mama. Kita bisa lihat di sekitar peti jenazah dirangkai dengan macam-macam bunga yang sangat indah. Tentunya itu bukan sekedar agar sedap dipandang mata, namun ada sebuah penghormatan yang hidup kepada orang yang telah meninggal, orang yang kita cintai. Bunga di sini menyimpulkan saya tetap menjaga ikatan emosional dengan seorang mama yang telah tiada saat ini. Dan juga di samping mendekorasi, memberi hiasan sebagai tanda penghormatan kepada beliau, kita telah bersama-sama manjatkan doa. Di dalam doa tadi kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Buddha Amitabha di dalam janjinya, beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk memasuki surgaku, surga Sukwati, dan orang tersebut memiliki benih-benih kebajikan-kebajikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan kujemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang, setiap agama, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau betul-betul memadai, mencukupi untuk
telakinnya di alam surgawi, yaitu surga bahagia yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Di samping doa telah kita berikan, juga dipersembahkan beberapa sajian-sajian makanan di situ. Sekalipun saat ini beliau telah meninggal, sebetulnya secara fisik sudah tidak membutuhkan makanan lagi. Namun makanan yang dipersembahkan itu ada nilai manfaatnya bagi kita maupun bagi yang telah meninggal. Bagi kita adalah sebagai alat bantu, alat ucapan terima kasih dan penghormatan kepada beliau. Beliau dihormati dengan sajian makanan, mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia itulah mendukungnya untuk telakinya beliau di alam bahagia. Kemudian kita bisa melihat di sampingnya ada sebuah bangunan yang sangat menyolok sekali, ya, sangat menarik, sangat megah. Itu juga sebuah doa, sebuah harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga peninggalan almarhumah bisa menempati fasilitas kehidupan di alam sana semegah, semewah seperti gambaran yang kita kirim ini. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak almarhumah menempati rumah megah mewah seperti ini di alam sana? Kalau memang betul-betul nantinya almarhumah bisa menempati rumah semegah dan semewah ini, keluarga yang ditinggalkan akan bangga, tidak perlu mengkhawatirkan lagi, mencemaskan lagi tentang kehidupan di sana. Apakah betul-betul nanti bisa menempati alam kebahagiaan alam surgawi dengan fasilitas kehidupan ini? Untuk menjawab ini ada suatu riwayat. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang biku yang mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Pergi di alam surga, dan di surga mendapati rumah megah mewah masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian dia penasaran, rumah siapa itu? Dia turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha mempunyai kewaspadaan yang luar biasa, bisa melihat alam-alam kehidupan. Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjawab, perlu kamu ketahui bahwa rumah megah dan mewah yang masih kosong itu adalah milik orang-orang yang di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan, menanam kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan-kebaikan. Sekalipun dirinya belum meninggal, namun pahala kebaikannya di alam surga sudah tercipta. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan dukungan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau benar-benar mewujudkan surga bahagia di alam sana. Dan juga keluarga merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Memang tidak gampang, tidak mudah kita merelakan, melepaskan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Seseorang yang berkumpul sekian puluh tahun, orang-orang yang kita cintai, kita berharap akan berkumpul terus. Namun hukum alam berbeda. Hukum alami, ya, segala sesuatu yang terbentuk, segala sesuatu yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan mengalami kematian. Beliau pernah lahir di dunia ini, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Yang mengalami proses lahir, berkembang, dan kematian bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini, keluarga-keluarga yang lain pun ya mengalaminya. Yang lalu, saat ini, yang akan datang, seluruh anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Maka bersiaplah untuk menerima perpisahan yang sebetulnya tidak kita harapkan, namun semua harus tunduk pada hukum alam, hukum semesta, yaitu ketidakkekalan. Kemudian yang kedua, di samping harapan yang hidup kepada yang telah meninggal, rumah-rumah itu sebagai simbol besok akan dibakar atau nanti malam akan dibakar, sebagai simbol agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai. Seseorang yang masih melekat terhadap hartanya ya di dunia ini akan menjadi penghalang untuk mengambil kelahiran-kelahiran berikutnya di alam sana. Kemudian juga mempunyai makna rumah-rumah tadi dihormati bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Hendaknya warisan-warisan apa yang telah dirintis, apa yang sudah dihasilkan beliau tetap dihormati. Jangan jadikan bahan rebutan, jangan jadikan bahan untuk foya-foya.
namun bertekadlah untuk mengembangkan warisan apa yang sudah dirintis dari leluhur-leluhur kita. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Adiwuja Tuhan Yang Maha Esa, dengan kebajikan yang telah dikumpulkan beliau, apa yang menjadi harapan keluarga segera telah Ibu almarhumah benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga sepenuhnya merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.